Salam, saudara, kita kembali mengikuti ABAM, ini episode 847. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Andris yang akan membacakan pertanyaan. Silakan Pak dibaca. Baik Pak, pertama dari wanita 31 tahun menikah di Tangerang. Shalom Pak Eras, suami saya punya usaha pemancingan. Biasanya ramai, tetapi 3 bulan terakhir ini pengunjung sepi sekali karena ada pesaing yang usahanya sama juga dengan kami, membuat di tempat usaha kami sehingga tidak ada pengunjung dan sepertinya mereka ingin membuat usaha kami jatuh. Bahkan suami saya sering diserang oleh dukun yang tidak tahu siapa yang suruh Pak. Dan orang-orang yang biasanya suka memancing ke tempat kami, kalau sudah di pintu gerbang biasanya langsung pulang lagi Pak, tidak jadi mancing atau seperti dibuat gelap. Setiap hari kami selalu berdoa, ibadah penyembahan, memohon petunjuk kepada Tuhan agar dibukakan jalan terhadap situasi yang kami alami sekarang. Apa yang harus kami lakukan Pak dalam situasi seperti ini? Besar harapan saya, Bapak bantu kami dalam hal ini. Terima kasih, Shalom Tuhan. Yang pertama harus ada studi lapangan. Ya. Coba dikunjungi pemancingan pesaing itu, kompetitor. Apa sih lebihnya? Betul nggak? Betul. Harga, situasi, lingkungan. Di sana ada fasilitas apa yang membuat orang tertarik? Tempat parkir, bonus-bonus. Atau kalau di sana gampang dapat ikan. Kalau tempat Anda jarang dapat ikan karena Anda udah kasih makan banyak. Udah kenyang dulu ikannya. Sehingga waktu orang mancing, ogah. Ini. Atau begitu, ikannya udah nggak mau makan. Coba dibuat studi lapangan. Ya, jangan buru-buru mengasumsikan itu dukun. Belum tentu. Tapi kalau benar-benar dukun bertindak, pendeta bertindak juga. Siapa? You datang ke tempat kami, saya doakan. Saya lepaskan kalau ada ikatan kuasa gelap, dan saya biasanya mendoakan minyak urapan ya. Diurapi. Dan itu sudah kami lakukan di beberapa tempat dan dengan iman dalam nama Yesus. Bisa. Kuasa gelap ditanggulangi. Oke? Sementara itu tenang dulu. Tenang. Jangan gerusa-gerusu. Jangan bingung. Minta hikmat Tuhan bagaimana membuat usaha Anda maju. Atau mungkin Tuhan suruh Anda jualan. Karena usaha ini mungkin tidak permanen. Nah, mungkin perlu. Nah ini, mungkin perlu perubahan bisnis. Jual makanan atau jual ikan bakar. Jadi tempat pemancingan pakai untuk jual ikan bakar. Ikan bakarnya fresh. Jadi langsung diambil, langsung dibakar. Ya, udah bikin ya. Ikan bakar Raja Sambel. Wow. Ya bisa gitu. Oke, Tuhan memberkati. Sekarang. Baik, selanjutnya wanita 56 tahun menikah 3 cucu di Jakarta Utara. Shalom Pak Eras yang terkasih, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin memberi semangat dan dorongan serta dukungan yang tulus kepada Pak Eras. Maju terus di dalam pencapaian, dalam kepenuhan Kristus. Terbanglah lebih tinggi lagi dalam kemuliaan Tuhan. Aduh, amin. Terima kasih. Saya selalu hadir dalam setiap acara doa GSKI, khususnya doa hari Jumat. Dan saya selalu minta kepada Tuhan, beri saya impartasi semangat untuk hidup kudus seperti Pak Eras. Aduh, Tuhan. Tuhan selalu mengurapi saya saat doa di hari Jumat. Saya rasanya ingin bersama Pak Eras dalam proyek besar Kerajaan Surga untuk membawa banyak jiwa ke LB3. Semoga Tuhan mewujudkannya. Pak Eras, ini ada kesaksian yang sangat berguna. Saya ingin Pak Eras mendengarnya. Walaupun saya juga tidak kenal dengan orang yang bersaksi ini, tetapi ini sangat memberkati. Terima kasih Pak Eras, tetap semangat. Ada link YouTube-nya Pak. Tolong link YouTube-nya disimpan. Apa isinya? Ya. Iya Pak, ada link YouTube. Ya, coba kamu lihat dulu nak, supaya nanti saya bisa beritahu kepada pendengar ABAM apa isinya. Saya belum buka. Perlu Bapak Ibu ketahui kita ini langsung spontan. Jadi Pak Pendeta Andris juga tidak membaca sebelumnya, ini untuk spontan. Jadi kita tidak tahu nanti kita akan
lihat apa, coba lihat dulu isinya apa. Terima kasih untuk dukungan dan terima kasih untuk link YouTube. Apa ini yang disaksikan di situ? Oke, teruskan. Dari pria 37 tahun menikah di Kota Kupang, Pak. 10 tahun. 10 tahun pelayanan musik di salah satu gereja karismatik di Oke. Kota Kupang, NTT. Sekitar 7 tahun saya mengikuti pengajaran Pak Eras, mulai dari Corpus Delicti, LB3, Logos, mengikuti ibadah SK pada setiap hari Selasa, ibadah Batak Bermazmur, dan setiap hari Minggunya. Khotbah Bapak, saya sangat diberkati. Pola pikir, paradigma, cara pandang saya mulai berubah, dan sangat mencerdaskan rohani saya, dan bertumbuh lebih cepat. Video khotbah Bapak Eras saya sering share di Facebook, di IG, di story WA. Beberapa bulan yang waktu gembala saya melihat history WA saya, Facebook dan Instagram dan akun saya, karena isi video khotbah Pak Eras. Gembala saya tidak memanggil saya atau menegur saya secara empat mata. Jika memang dia tidak suka dengan pengajaran Pak Eras, katanya pengajaran Pak Eras sesat dan lain-lain. Sikapnya sindir saya di khotbah hari Minggu dan mempermalukan dan melukai saya di grup WA keluarga dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak patut. Saya kecewa, minta maaf dan sudah pamit untuk pindah gereja. Untuk sementara saya bergereja di GMS, salah satu gereja di Kota Kupang. Ya, oke. Apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Mohon solusinya. Jika Tuhan menghendaki, saya kepingin sekali kuliah S2 PAK di Ekumene. Mohon dukungan doanya Bapak Eras. Saya selalu terima kasih, Tuhan Yesus. Umur apa ini? Umur 37 tahun, Pak. Oke, S2 ya? S2. Oke, you akan saya hubungi. Akan saya hubungi untuk bisa masuk S2 semester depan ini. Ya. Oke? Lalu Anda bisa menghubungi Pak Joni Kilapong, Pendeta Joni Kilapong, Anda bisa bergereja di situ dan melayani musik dan lain-lain. Oke? Ya, nggak usah sebut namanya kali ya. Oke, nanti kita hubungi ya. Kasih Pak Joni Kilapong nama ini. Oke, sudah ada tadi? Oke, baik. Kita teruskan yuk. Baik. Yuk. Selanjutnya wanita 49 tahun, single parent, dua anak. Di tahun keempat, jalan 5 sepeninggalan suami tercinta, kehidupan kami mulai terasa berat. Apalagi anak-anak saya sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah. Ekonomi saya semakin melorot. Saya memang bekerja, tapi gaji saya sedikit di atas UMR. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan masa depan anak-anak saya yang sedang pada kuliah. Saya sangat mendambakan anak-anak saya sukses jadi sarjana dan bekerja. Tapi kalau melihat keadaan ekonomi saya semakin hari semakin melorot, saya sangat-sangat takut dan cemas. Dan saya kembali sering menangis merindukan almarhum suami. Ternyata nggak gampang menjadi seorang ayah sekaligus ibu. Mohon dukungan doa dan pencerahan Pak Eras. Terima kasih. Oke. Persoalan seperti ini bukan hanya dihadapi oleh orang Kristen. Orang non-Kristen pun juga menghadapi. Dan saya bisa mendengar kesaksian atau bisa melihat kenyataan orang-orang yang di luar Kristen bisa melewati keadaan seperti ini. Anda pasti bisa melewati. Jangan mikir nanti. Lewati satu hari, selalu ada jalan. Asal kita hidup dalam kekudusan, tetap mencari Tuhan. Ya. Pasti Tuhan buka jalan. Dengar ucapan saya ini. Pasti Tuhan buka jalan, ya. Ya, jika ada sesuatu yang perlu kami dengar lagi, kirimkan surat ke kami, Abam, karena kami keluargamu juga. Tuhan memberkati. Terus. Selanjutnya, wanita 39 tahun menikah di Jerman. Shalom Pak Eras, terima kasih untuk pelayanannya di Abam ini. Saya izin bertanya lagi, beberapa bulan ini saya menemukan hal-hal di tempat kerja saya yang membuat saya tidak nyaman. Beberapa teman kerja saya sering mengkorupsi waktu selama bekerja. Misalnya merokok di luar dan mengobrol selama jam kerja. Tetapi mereka sering komplain gajinya nggak pernah naik dan lain-lain. Padahal mereka sendiri nggak kurang rajin dalam bekerja.
Ada satu hal lain yang membuat saya kaget. Suatu hari, salah satu teman kerja saya bercerita kepada saya kalau dia dan ibunya berhasil mendapatkan uang dari asuransi karena trik yang mereka gunakan. Detailnya agak panjang, Pak, jadi nggak Nggak diceritakan. usah, jangan. Intinya mereka berbuat licik demi mendapatkan uang. Setelah mendengar itu, saya merasa tidak nyaman. Walaupun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Setelah saya ikut Tuhan Yesus, sering timbul ketidaknyamanan dalam hati saya ketika saya melihat atau mendengar sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah itu normal, Pak Eras? Atau itu berarti saya sombong rohani? Apakah saya harus tetap bekerja di tempat itu dan bagaimana saya harus bersikap ketika teman menceritakan hal-hal tersebut? Terima kasih, Pak Eras. Jadi setiap orang yang bertumbuh dalam kebenaran pasti mengalami yang kamu alami. Saya pun juga mengalami. Bukan menghakimi, tapi kita punya roh yang mulai resisten, menolak terhadap praktek-praktek perbuatan dosa. Kita mulai kurang mulai kurang bisa akrab dengan mereka yang dulu pernah menjadi sahabat kita. Karena prinsip-prinsip hidup yang berbeda, filosofi yang berbeda. Nah, jangan keluar dari pekerjaan itu. Jadi kalau teman-teman kamu mencuri waktu, korupsi waktu, jangan ikut-ikutan. Tunjukkan perbedaan. Bukan sengaja mau menjatuhkan atau mau show, tapi tunjukkan kehidupan yang patut sebagai anak Allah yang berdiri atas kebenaran Tuhan. Lalu dengan teman yang tadi dengan licik mendapatkan uang dari asuransi, nggak usah mengganggu pikiranmu, terserah urusan apa Anda dengan dia, nggak usah dipikirkan. Maju terus karena Anda on the right track. Amin. Amin. Terus. Selanjutnya dari pria 17 tahun, pelajar di Surabaya. Shalom Om Eras, saya mau tanya, bagaimana cara berdoa dengan benar? Selama ini saya banyak melihat orang berdoa hanya sebagai rutinitas saja dan hanya mengucapkan kata-kata yang sama. Namun saya bingung bagaimana cara berdoa yang benar agar kita benar-benar merasakan hadirat Allah dan dapat berdialog sehingga mengerti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Makasih Om Eras, Tuhan Yesus memberkati. Satu prinsip penting, doa itu dialog. Selalu ada variasi. Bukan soal panjang atau pendeknya, tapi connecting, sentuhan, dialog, intimasi, keintiman dalam percakapan. Jadi ada orang yang doanya sama saja kalimatnya. Mungkin nggak masalah soal sama atau tidak. Tetapi bahasa keintiman, bahasa dialog, apakah dirasakan? Bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan baik? Tiap hari berdoa. Ikut doa pagi jam 5 melalui Truth ID dan miliki doa pribadi, kamu akan tahu apa dan bagaimana doa itu dan betapa indahnya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya wanita 52 tahun. Saya salah satu kontingen doa pagi. Hanya mau memberi masukan, kalau bisa doa pagi setiap Sabtu di GSKI Kebonjeruk, jangan dipotong bila siaran ulangnya. Terima kasih. Oh ya, memang saya pernah bilang ya, aku pernah bilang jangan dipotong kalau hari Sabtu itu. Bisa utuh dipakai semua. Seperti doa Jumat. Iya. Ingetin ya, yang lain cuma dipotong tinggal khotbah. Iya, betul, Tapi Pak. kalau Jumat, Sabtu, biar saja, jangan dipotong. Iya, Pak. Oke, ingetin ya. Ini masukan yang bagus karena saya juga pernah memerintahkan jangan di take down. Di take down maksudnya kan? Iya. Oke, yuk. Oke, teruskan. Selanjutnya dari janda 52 tahun, 2 anak Jakarta. Shalom Pak Eras Dan Pak Andris. Pak Eras. Ini Andris ya. Pak Yehuda nanti ada gilirannya. Terus. Saya penggemar Truth ID atau GSKI karena mengajarkan firman Tuhan yang murni. Melalui ABAM ini banyak mendapatkan berkat dari setiap curahan hati orang-orang dan jawaban yang Bapak sampaikan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang dari Bapak di surga terus dicurahkan kepada Pak Eras. Tetap kuat dan setia ya Pak, juga tim sepelayanan di GSKI. Saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Oh ya Pak, saya sangat ingin mendapatkan lagu-lagu ciptaan Pak Eras juga Stefani. Juga sekiranya boleh buku yang baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap sehat ya Pak.
Tuhan memberkati. Wah, oke. Tolong dihubungi Perilaku dan buku saya. Oke. Mungkin buku Kenosis atau buku Daily Enlightenment tiap hari itu yang baru. Oke. Terus Selanjutnya dari Duda 38 tahun. seorang duda usia Seorang 38 duda, tahun. ya. Seorang duda 38 tahun di Tomohon Selatan, Sulawesi Utara. Apa yang terjadi dengan Kitab Wahyu di akhir zaman tentang 4 penunggang kuda? Oke. Terima kasih. Sebenarnya penunggang kuda itu menunjukkan gerakan-gerakan atau movement yang terjadi di dunia. Dan itu bisa terjadi karena Yesus membuka meterai. Ingat kalau di kitab Sakaria, ada kuda yang keliling-keliling, berwarna-warni juga, kembali ke kandang dengan kata damai-damai. Tidak ada perubahan dunia. Tapi sejak Yesus mati di kayu salib, bangkit, dia berkuasa membuka meterai, terjadi pergolakan-pergolakan. Yang pertama kuda putih. Kuda putih itu bukan antikris. Karena penunggangnya memegang busur, bukan anak panah. Itu busur. Dalam teks aslinya itu bukan anak panah, busur. Tempat busurnya ya, bukan busur. anak panahnya. Jadi kemenangan tanpa perang itu menunjuk kekristenan yang menaklukkan dunia kafir Eropa. Lalu berikutnya kuda hitam itu bicara soal krisis ekonomi, kuda merah bicara mengenai krisis perang politik. Lalu kuda hijau, kloros. Ini gerakan yang kuat yang ditandai dengan warna hijau yang mempengaruhi dunia. Putih kekristenan, ada hijau juga, lalu ada perang, lalu ada krisis ekonomi. Dunia kita akan diwarnai 4 hal yang dominan. Nah itu aja. Wow. Makasih. Nangkep nggak maksud saya? Iya Pak. Luar biasa. Oke. Selanjutnya seorang janda mati 1 bulan. Artinya janda yang ditinggal mati Iya. suami ya, Janda. bukan janda yang mati, Iya. suaminya yang Janda mati. ditinggal mati 1 bulan, 41 tahun Maluku. Masih muda ya. Terus Apakah kematian itu selalu merupakan otoritas Tuhan? Karena saya merasa bersalah tidak cepat mengantarkan suami saya ke rumah sakit sehingga ia meninggal dan perasaan bersalah ini mengintimidasi saya terus. Apa yang harus saya lakukan? Saya sangat tertekan Pak Pendeta. Apakah saya bisa didoakan atau didampingi? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. yang pertama, kamu tidak usah merasa bersalah. Itu bukan kamu sengaja kok. Seperti hal ini terjadi juga dalam kehidupan satu keluarga yang membawa bapaknya ke rumah sakit. Rumah sakitnya mahal. Justru kan dibawa ke rumah sakit itu meninggal. Lalu dia berkata, aku menyesal kenapa bawa papa ke rumah sakit. Ini kebalikan. Bawa ke rumah sakit juga belum tentu hidup. Hah? Kalau saatnya memang Tuhan panggil, Tuhan panggil. Nah, otoritas itu apakah di tangan Tuhan? Tuhan terikat dengan otoritas dari tatanan yang dia buat. Jadi tatanan yang Tuhan buat itu ada berotoritas. Bahkan terhadap Tuhan sendiri. Misalnya, yang ditabur orang itu dituainya. Tuhan memberikan otoritas terhadap hukum itu. Tuhan nggak bisa membatalkan. Setiap orang berdosa harus dihukum. Tuhan nggak bisa meloloskan orang berdosa tidak dihukum kecuali ditebus darah Yesus. Nah, sama seperti ini. Mungkin dia karena dulu makan tidak baik, pola hidup pola makan yang salah, ya harus meninggal. Tuhan nggak bisa menyelamatkan. Nah, tapi sekarang masalahnya dia ini menyesal. Kenapa harus tidak dibawa segera ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit pun belum tentu masih hidup. Seperti cerita kesaksian saya tadi. Dia menyesal kenapa bawa apa-apanya ke rumah sakit yang terbaik loh, benar. Baik, pokoknya baik, meninggal. Jadi nggak usah disesali. Jika butuh pendamping, nanti kita dampingi ya. Dia butuh pendamping. Oke? Bisa Bu Eli misalnya gitu. Tapi kasih dulu Bu S. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari wanita 71 tahun menikah di Parung Panjang. Shalom Pastor Eras, salam sehat. Saya mau saya tanyakan, apakah salah jika orang tua sudah tidak ada penghasilan, kehidupan ditanggung oleh anak-anak? Karena menurut salah satu pendeta ini,
Berkat itu turunnya dari atas, bukan dari bawah ke atas. Artinya orang tua yang memberkati anak. Ya memang kan anak diberkati oleh orang tua. Orang tua mencari nafkah untuk anak, berkat dari atas ke bawah. Betul. Sehingga anak jadi orang. Setelah anak jadi orang, dia harus membalas kebagian orang tua. Tidak terus-menerus. Makanya dikatakan kalau orang tidak melihara orang tua, ya anggaplah dia orang yang tidak kenal Allah. Oke, teruskan. Saya aminkan, puji Tuhan, walaupun saya saya sudah uzur, tapi kekuatan dan kesehatan masih Tuhan berikan. Waktu Yesus di kayu salib, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Ya, Betul nggak? betul, Pak. Dari bawah ke atas juga nih. Tapi maksudnya tidak begitu. Lihat konteksnya. Oke, terus. Ya. Saya sadar firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja jangan makan. Ya, yang bisa bekerja. Nah, kalau sudah tidak bisa bekerja, ya jangan bekerja lah. Karena memang tidak bisa. Terus. Tapi siapa yang mau menerima orang seumur saya? Sampai saat ini saya sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi sia-sia. Walaupun saya memiliki beberapa talenta. Umurnya berapa itu? 71 tahun, Pak. Iya, ini pendeta kenapa ngajarin begitu? Kalau anak sudah bisa cari nafkah, orang tua sudah tidak sanggup bekerja. Iya. Anak yang harus menghidupi orang tua. Loh kok dari atas ke bawah? Nah kalau orang tua umur 80 tahun, 70 tahun tidak bisa kerja lagi. Oke, terus. Kasihan loh ibu ini. Berdoa menanyakan pada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan buat saya di hari tua. Sampai saat ini belum ada jawaban. Barangkali via album ini Bapak Pendeta memiliki solusi buat saya mendapatkan pekerjaan, bukan untuk cari dunia, tetapi hidup tidak menjadi beban orang sekalipun anak. Tidak menyebabkan orang sekalipun anak. Ya, oke. Talenta saya memasak, Pak. Menjadi ex-chief cook catering. Tapi ibu sudah umur 70 tahun. Saya juga nggak tega kasih kerjaan untuk ibu. Ya. Iya, Pak. Nggak bisa. Mestinya anak yang menghidupi orang tua, ya. Anak yang harus menghidupi orang tua. Ini yang benar. Ya, udah. Kalau orang tua tidak bisa bekerja lalu dipaksa kerja supaya berkat dari atas ke bawah. Ya lihat dulu umur orang tua berapa. Betul, Pak. Ada. Terus jadi kesel saya bacanya. Iya, Pak. Nggak boleh begitu. Kasihan ibu ini sampai dia cari kerjaan. Nah, dengar khotbah pendeta itu. Nggak boleh. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 38 tahun menikah di Jakarta. Pak, saya mohon bantuan doanya untuk mendapatkan pekerjaan. Biasanya saya mudah sekali mendapat pekerjaan, namun kali ini saya sudah menganggur selama 10 bulan, Pak. Apakah ada yang menghalangi berkat saya, Pak? Karena jujur saja, saya dan keluarga suami ada slack. Karena beberapa waktu lalu, mertua dan cici ipar sering mengganggu dan menuntut banyak hal. Juga ada orang pria yang pernah berbuat jahat sama saya. Mohon doanya ya Pak, agar Tuhan membukakan pintu berkatnya untuk saya dan saya dapat kembali bekerja, karena posisi terakhir saya sudah sangat baik, Pak. Saya ingin tahu apakah ada penghalang yang membuat saya mendapatkan pekerjaan. Karena saya sering sekali diinterview, tapi nggak ada satupun yang nyangkut, sedangkan biasanya sangat mudah, Pak. Tolong doakan saya, Pak, agar saya dapat lekas bekerja dan mendapat pekerjaan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saran saya ya, nanti kalau Anda dapat pekerjaan, jangan mudah keluar. Mestinya di pekerjaan terakhir Anda tidak perlu keluar. Jadi kalau kita begitu sedikit tidak nyaman, kita mau pindah, begitu marah, kita pindah. Kita tidak punya keteguhan hati, tidak punya ketekunan. Tapi Tuhan akan buka jalan, dan setelah itu ingat, jangan mudah keluar dari pekerjaan. Belajar sabar, belajar menguasai diri, belajar tidak meledakkan emosi. Oke, terus. Selanjutnya dari pria 51 tahun menikah, seorang karyawan swasta. Shalom Pak Eras, mohon bantuannya untuk mengartikan Matius 5 ayat 8 dalam bahasa aslinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Apakah akan melihat Allah bisa diartikan secara lahiriah, betul-betul melihat Allah dengan mata jasmani? Dalam bahasa Yunani ada kata blepo, melihat dengan mata.
Theoreo, melihat dengan lebih detail, teliti seperti research. Tapi di dalam ayat ini, Matius 5:8 ini horao. Horao. Dalam tenses menjadi opsontai. Yang artinya melihat dengan hati. Ya, to attain to a true knowledge of God. Bisa mencapai pemahaman akan Allah. Orang kalau suci hatinya, dia akan mengenal Allah. Akan memahami rahasia-rahasia Tuhan. Itu saja maksudnya. Teruskan. Jadi hanya metafora saja Pak ya? Apa? Seperti yang iya, metafora ya. Bukan melihat dengan mata jasmani. Betul. Oke. Selanjutnya wanita 42 tahun menikah Lampung Tengah. Shalom, saya mau bertanya. Kami sekeluarga dengan anak 2 dan orang tua saya ikut bersama kami. Tapi kok sepertinya suami saya sekarang berubah, tidak pernah menyapa orang tua saya, apalagi tanya keadaan orang tua saya, walau kami satu rumah. Suami tidak pernah menyapa. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Saya harus di pihak mana? Sebenarnya saya bingung mau bela siapa. Saya juga mohon dukungan doa, semoga saya dikuatkan untuk menghadapi keluargaku. Terima kasih Bapak Pendeta. Demikian sharing saya. Terima kasih. Saya tidak tahu mengapa mertua tinggal di situ. Dan rumah itu rumah siapa, betul nggak? Iya. Mungkin rumah orang tua atau rumah siapa. Tapi begini, jurus yang kamu lakukan, jurus yang sama yang saya ajarkan ke orang. Diam, diam, diam. Lalu sementara itu hidup suci, mencari wajah Tuhan, jangan melukai hati Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, intim dengan Tuhan. Tuhan pasti membela Anda. Jadi sebaiknya Anda diam, diam, diam. Oke? Nanti Tuhan akan menunjukkan apa yang harus Anda lakukan. Oke, terakhir. Wanita 23 tahun Kupang. Shalom. Bagaimana pandangan Bapak tentang orang yang sudah dibaptis percik saat bayi, lalu saat dewasa memutuskan untuk baptis selam lagi, Pak? Apakah itu salah, Pak? Karena kakak kandung saya merasa tertuduh melakukan baptis selam. Dia menyesal dan akhirnya depresi. Katanya dia, Tuhan sudah tidak mengampuni dia dan dia sudah berdosa kepada Roh Kudus. Dia pun menyalahkan semua keluarga dalam rumah yang tidak menahannya untuk baptis selam. Mohon arahannya Pak, sekaligus dukungan doanya. Terima kasih. Sebenarnya baptisan yang diajarkan Tuhan Yesus itu, ajar mereka melakukan, betul nggak? Baptis mereka lalu ajar mereka. Baptis mereka lalu ajar mereka. Dan baptisan itu lambang kematian. Lambang kematian. Jadi baptis itu kesediaan untuk meninggalkan cara hidup yang salah dan hidup dalam hidup yang baru. Mau percik, mau selam ya, terserah. Tetapi mestinya baptisan itu dilakukan orang dalam kesadaran. Bukan dalam ketidaksadaran. Sadar bahwa dia harus meninggalkan cara hidup yang salah, masuk dalam cara hidup yang baru, ditandai dengan baptisan. Jadi tidak masalah. Enggak masalah, sampaikan hal ini. Setelah itu belajar terus firman, makin hari makin sempurna. Selam maupun percik tidak masalah. Sudah pernah percik, selam lagi ya, terserah. Yang penting meninggalkan cara hidup yang lama, lalu memasuki hidup yang baru. Oke. Jadi saya kira Bapak ini yang stres ini, dia pikir dia mengkhianati gerejanya. Padahal kalau Anda hidup dalam dosa itu mengkhianati Tuhan. Yang penting hidup benar, meninggalkan cara hidup yang lama, hidup dengan cara hidup yang baru. Dan kesediaan itu ditandai dengan baptisan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Berjumpa nanti di 848. Tuhan berkati.